Jadi apa namanya, dari apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Frans itu kan saya melihat bahwa di distributor ini itu sebetulnya kan marketnya masih besar ya, ada 68%, sementara di modern trade masih ada 32% untuk consumer good ya. Cuman sekarang yang menjadi masalah adalah distributor ini memang harus mempersiapkan diri supaya marketnya tidak lebih tergerus lagi oleh channel-channel yang lain. Kalau kita lihat di minimarket sekarang yang sudah ada di pasar, itu kan apa namanya, dia startingnya, kalau Indomart kita lihat itu dari tahun 1988. Kalau Alfamart itu dari tahun 1999. Kalau dilihat dari struktur presentasinya Pak Frans tadi, yang sebelah kiri ada General Trade, sebelah kanan ada Modern Trade, itu kan sama ya. Cuman bedanya adalah mereka lebih siap gitu. Jadi mereka lebih tahu tokonya ini sebetulnya kebutuhannya itu apa, sehingga dia bisa apa namanya, men-serve pelanggan-pelanggan yang ada di sekitar toko itu. Jadi ini adalah sedikit pemahaman saya mengenai penjualan digital. Jadi sebetulnya seperti yang tadi dikatakan Pak Frans, distributor itu sudah harus tahu ya, distribusi barangnya kemana. Berapa persen kecamatan yang ada di teritorinya itu yang sudah di-cover. Selama ini kalau saya lihat distributor itu lebih cenderung mengandalkan kemampuan daripada prinsipal. Jadi kalau ada apa namanya, program-program dari prinsipal atau ada aktivitas itu mereka kerjakan. Cuman dari sisi apa namanya, distribusi sebagian besar seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Frans bahwa bersifat trader ya, inginnya cepat gitu. Padahal dengan masalah itu, dengan trading itu mereka tidak melakukan distribusi, dan tidak melakukan distribusi artinya dia tidak meng-cover market yang dipercayakan kepadanya itu dengan lebih baik gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman distributor yang perlu perhatikan ya. Jadi distribusi ini memang butuh ketekunan gitu. Kemudian yang kedua adalah segmentasi. Jadi siapa outlet. Jadi segmentasi ini memang sudah harus dilakukan distributor. Distributornya harus dengan tepat melakukan segmentasi sehingga tahu seperti tadi yang digambarkan Pak Frans, wholesale itu ada beberapa macam. Ada wholesale 1 tidak aktif, kemudian retailer itu banyak sekali. Apakah distributor sudah memapping segmentasi konsumen yang ada di wilayahnya? Kemudian dari sisi produk juga harus dilihat produknya ini bagaimana, apalagi yang memegang multi prinsipal, mereka harus pandai-pandai menentukan. Jadi kalau kita lihat Minimart sekarang, itu mereka kan melakukan ilmu-ilmu yang ada di distributor yang GT ya. Jadi ada paket promo beli apa dapat ini, dan selalu bagaimana bisa meng-create itu. Karena dari Minimart ini meskipun di tokonya aplikasinya masih text based begitu ya, bisa dilihat tuh di Indomart gitu, aplikasinya itu masih text based. Tapi aplikasi text based yang dipasang di toko itu belakangnya punya satu business intelligence yang cukup canggih gitu. Jadi dia tahu dia harus menawarkan barang-barang apa di lokasi-lokasi mana. Bahkan kalau Bapak Ibu login untuk beli klik Indomart, dia akan tanya referensi harga mana yang akan dipakai. Apakah harga yang di daerah misalnya Tanah Abang atau harga yang di Tebet, karena itu main di sana. Jadi tidak semua barang ditawarkan pada semua toko dan semua harga, karena mereka tahu persis konsumennya itu siapa. Nah, yang keempat ini strategi harga dan channel. Ini kelihatannya distributor harus wajib mengetahui ini. Jadi tidak hanya di-drive oleh prinsipal, karena sebetulnya aset terbesar distributor kan ada di sini. Wilayah teritorinya dia ada di mana, customernya itu siapa, kepada siapa barang itu harus ada dijual, dengan harga berapa dan seterusnya. Ya, 4 ini sudah wajib. Nah, kemudian yang kelima, ini promo. Ini yang sering mungkin saya lihat banyak sekali aktivitas ini di-drive hanya dari prinsipal. Padahal ini merupakan senjata dari distributor untuk berperang di pasar gitu.
Kalau paling gampang ya diamatin di minimart. Mereka melakukan ini semua. Jadi contoh nih yang bisa di-push di penjualan gitu. Misalnya pembelian senilai 5 juta. Item A dapat diskon 2%, item B 3%, item C 5%. Nah, untuk menentukan ini tentunya perlu suatu ilmu trade dari distributor itu sendiri, dan mungkin perlu dibicarakan dengan prinsipalnya. Konsumen saya ini seperti ini loh, daerah saya ini seperti ini, kemudian distribusi barang saya seperti ini. Mari kita bikin promo seperti ini. Itu yang dilakukan oleh modern trade. Jadi mereka bicara dengan prinsipal dan range satu promosi, dan promosi itu disebar ke masyarakat. Dan promosi ini macam-macam ya, bisa volume, bisa mix, bisa package ya. Jadi itu tergantung dari barang yang ada di distributor. Khususnya yang multi prinsipal itu bisa di-combine, di-mix. Seperti apa nih? Yang penting bundle produknya itu bisa diterima masyarakat dengan harga yang kompetitif. Kemudian satu poin lagi, SKU Soon, yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Frans. Ini salah satu tips untuk menaikkan penjualan. Jadi harus tahu, misalnya, toko A nih, atau grosir ini, dia biasanya ngambilnya sekian item. Kalau ditambahkanlah satu item saja, itu dapat diskon segini. Jadi ini mengencourage toko untuk belanja lebih, untuk item-item yang mungkin belum moving, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kumulatif, misalnya dalam penjualan selama bulan Juli, mencapai sekian, dapat diskon apa. Kemudian itu semua sangat tergantung keahlian atau distributor untuk menjalankan ini semua. Jadi nggak bisa didelegasikan ya. Harus ada memang di dalamnya itu ada suatu expertise dari distributor ini yang menguasai pasar dan berdagang gitu. Kemudian ini masalah pembelian pertama, biasanya ini untuk ini ya. Misalnya bila ada kenaikan harga, itu pasti ada permintaan dari toko, oh saya boleh nggak dapetin harga terakhir, ya kan? Nah, kalau nggak boleh, gimana gitu? Biasanya kan dikasih, cuman satu kali pembelian aja, next pembelian sudah harga normal. Kemudian ada tunai, kalau pembelian tunai dia dapat diskon sekian. Gitu. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas standar yang berada pada aplikasi DMS. Jadi kami menciptakan Yokula itu untuk berintegrasi, memudahkan distributor untuk membuka channel yang online itu. Karena apa? Ada pengalaman kami di salah satu multinasional, karena itu adalah program global, dia menjalankan online channel itu tahun kemarin. Pada saat dijalankan sampai Februari kemarin, online channel ini antara hidup dan mati. Tapi begitu pandemi ini, wah itu online channel jadi andalan utama dan sangat berterima kasih gitu. Karena ada online channel itu. Karena apa? Salesman-nya tidak bisa visit ke situ, transportasi dan lain sebagainya itu menjadi masalah. Nah, jadi beruntunglah ada channel itu. Oleh sebab itu, distributor-distributor yang masih melakukan penjualannya dengan mengandalkan 100% ke salesman, kemudian mengandalkan RTM dan lain sebagainya, itu perlu memikirkan untuk melengkapi dengan channel baru ini, channel online. Jadi semua toko itu bisa masuk untuk berkomunikasi dengan distributor. Nah, kemudian ini ada diskon tunai. Nah, yang keenam itu ada loyalty. Jadi nggak semuanya itu dibuang dalam bentuk diskon persen rupiah atau barangnya. Nah, itu harus ada bonus sekarang, bonus yang mengencourage loyalty. Gitu. Jadi ini adalah beberapa poin yang saya pikir mungkin Bapak Ibu sangat paham lah untuk mengenai hal ini, karena ini sudah sering dibahas. Cuman masalahnya adalah sistem yang ada di tempat Bapak Ibu itu harus bisa otomatis membantu operasional Bapak Ibu supaya H+1 tadi dapat tercapai. Kalau enggak, ini akan banyak mengenai masalah keruwetan ya, ngitungin beginian itu takes time dan belum tentu kalau dihitung secara manual itu benar, banyak proses yang harus dilakukan. Ini adalah yang ini. Kemudian sekarang bagaimana kita membangun komunitas distributor? Ini pemikiran saya, jadi distributor itu aset terbesarnya harusnya outlet. Outlet itu harus di-maintain, ya kan?
harus maintain. Kalau nggak dimaintain orang lain, itu sudah pasti. Jadi apa yang disampaikan Pak Renal Kasal itu betul. Kalau tidak menyiapkan diri, pasti akan termakan. Kalau yang tadi itu dari tadi sudah kelihatan kok, bahwa sekarang GT 68%, MNT 32%. Dulunya tahun 99 itu mungkin persentasenya masih kecil sekali. Kenapa sekarang dia bisa makan marketnya GT? Ya karena GT tidak melakukan apa-apa yang yang ada di teori seperti tadi itu loh. Karena sulit, karena apa dan lain sebagainya. Untuk itu kami hadir di sini untuk membantu distributor di dalam hal teknologi ini supaya dia lebih mudah. Jadi lebih mudah untuk memanage toko itu. Jadi sekarang apa nih yang perlu dilakukan distributor terhadap toko-toko ini? Jadi harus ada satu customer experience ya di antara distributor dengan toko. Apa? Salah satu yang diinginkan toko itu apa? Dia tahu piutang toko ini berapa. Karena piutang ini banyak jadi fraud ya. Jadi toko sudah bayar, tapi nggak tahu itu duit dibawa kemana sama penagihnya, tidak dilunasin oleh distributor dan lain sebagainya. Kalau toko itu setiap saat dia tahu, oh piutang saya terhadap distributor itu adalah sekian. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, distributor confirm itu dibayar, dia juga diupdate. Nah, toko itu akan merasa secure. Oh saya terupdate, uang saya sudah masuk semua dan lain sebagainya. Kemudian hak toko, misalnya ada satu program loyalty. Nah, di situ ada saldo poin toko. Saldo poin toko ini dia tahu gitu loh. Kemudian bikinlah suatu hadiah yang realistis dan yang menyemangati toko untuk berbelanja lebih lanjut. Dan yang kelima yang saya temukan itu ternyata toko-toko itu sebetulnya butuh funding. Dan ini suatu peluang bagi distributor untuk mengkoordinir. Jadi bank, saya bisa berbicara dengan beberapa bank, khususnya bank pemerintah, baik BNI maupun Mandiri maupun BNI, itu sebetulnya mereka ada bunga 6% loh untuk KUR. Dan saya amati dengan P2P lending itu, peer-to-peer lending, bunganya itu tinggi, 11-20%. Dan mereka selalu mengiklankan, oh dia akan lebih efisien, lebih ini, cost-nya lebih turun dari bank dan apa. Tapi kenyataannya di pasar, 11%-20%. Kasihan toko itu. Jadi toko-toko ini harus Bapak Ibu bantulah untuk mendapatkan kredit yang murah. Dan saat ini pemerintah memberikan 6%. Dan bank itu juga menunggu loh. Ini mau disalurkan kemana? BPD itu banyak. Ini ada sekitar 40-an bank penyalur KUR gitu. Dan mereka butuh kerjasama. Efek positifnya buat distributor juga akan terbantu ya. Jadi secara keuangan toko ini akan diamati oleh bank juga gitu. Jadi itu yang saya lihat di customer experience. Kemudian bagaimana toko atau grosir ini bisa mengetahui bisnis distributor? Ya kan harus diinformasikanlah produk-produk yang yang biasa dibeli toko itu apa gitu. Misalnya apa sabun A, sampo B atau apa dan lain sebagainya itu sebaiknya toko itu tahu gitu. Kemudian hot produk. Nah ini promo, hadiah, promosi dan lain sebagainya ini harus dipelajari benar-benar oleh distributor, bukan hanya tugasnya prinsipal. Ini sudah saat ini ya, mungkin beberapa tahun yang lalu masih bisa distributor ini mengandalkan prinsipal. Oh nggak ada program dari prinsipal, ya sudah saya diam aja, nggak bisa kan? Karena apa? Karena semua orang mengincar market ini. Terbukti ya, ada banyak sekali startup yang mengubah dirinya menjadi digital distributor. Dia bisa punya barang, dia bisa supply ke warung-warung dan lain sebagainya. Kenapa distributor kalah gitu? Harusnya nggak kalah karena lebih mengetahui, lebih lama gitu ya, lebih berpengalaman di market ini gitu. Ya, jadi relationship dengan toko ini, dengan grosir ini harus dibangun. Sudah nggak bisa ditawar lagi gitu. Karena kalau Anda nggak bangun, orang lain yang bangun. Itu terlihat dari ada SRC, kemudian ada hypermart store dan lain sebagainya.
mereka itu ke sana semua gitu. Padahal di belakangnya statusnya sama gitu dengan Bapak Ibu yang distributor. Hanya mungkin kapasitas pembeliannya aja yang berbeda ya. Jadi mungkin mereka dalam skop yang besar, pelayanannya bisa per provinsi atau per wilayah. Seperti itu. Jadi ini presentasi saya mengenai tips untuk distribusi ini. Selanjutnya saya mungkin akan masuk ke demo aplikasi. Nah, kami punya satu aplikasi yang namanya Yokula. Jadi di sini ini ada logo distributor ya dan nama distributor. Ini ada logo distributor. Jadi screen ini itu muncul di toko gitu. Jadi toko itu tahu bahwa dia ada distributor ini punya penawaran buat dia. Ini nama tokonya. Ini adalah program-program yang saya sebutkan tadi itu muncul di sini. Dan di sini ada hot produk ya. Hot produk itu meningkat pada baris pertama, kemudian ada produk baru, kemudian ada produk promo, dan ada produk yang dia biasa beli. Gitu. Jadi logic screen ini itu seperti ini gitu. Jadi customize. Setiap toko itu bisa berbeda ya, sesuai dengan apa yang mau dibidik oleh distributor. Satuannya juga langsung nih. Jadi misalnya ini yang 3 SKU karton, pak, satuan. Jadi satu karton ini ada 10 pak, satu pak ada 30 satuan, 100 satuan gitu. Nah ini mereka tinggal setelah selesai tinggal misalnya ini saya order ya 5 gitu, kemudian yang baru kita order 3 ya, kemudian kita lihat apa sih yang akan diorder. Nah itu kelihatan jadi dia beli Nescafe ini 5, kemudian yang Milo ini 3 gitu. Jadi totalnya adalah 1.300.000 dan mendapatkan bonus 150. Iya, bisa ditampilkan satu slide utuh Pak, karena kepotong itu Pak. Kepotong ya? Iya, di kami ini cuma kelihatan jumlah sama total gitu. Jadi full screen aplikasinya nggak kelihatan ya? Iya. Sebentar saya off dulu ya. Sambil nunggu mungkin Bapak Ibu bisa kirim chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan itu Pak, satu dari Pak Darin Wijaya. Iya. Ini Pak Adi ada pertanyaan, mungkin sambil Bapak operasionalkan ini komputernya untuk menghemat waktu ya Pak ya. Jadi ada pertanyaan, apakah Yokula ini sudah ada yang menggunakan di Indonesia ini sudah ada yang menggunakan nggak Pak? Distributor yang mungkin pernah menggunakan. Ya, jadi Yokula ini sudah dipakai oleh distributor food and beverage ya. Itu mereka operasinya itu mulai dari Brebes, kemudian Pemalang, terus sampai ke Semarang, sampai ke Kudus gitu. Itu udah dipakai di situ. Kemudian juga ada untuk distributor consumable untuk percetakan ya. Jadi itu mereka menawarkan barang-barang consumable misalnya kayak plat, kemudian ada spare parts mesin cetak lah, itu sudah menggunakan itu. Kira-kira gitu Pak. Iya Pak. Mungkin yang lain Bu, Ibu Bapak mungkin ada yang mau disampaikan. Ada beberapa pertanyaan Pak Adi ini terkait Yokulanya Bapak. Ya. Gimana Pak? Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau boleh tolong dibantu Pak. Iya ya, berdasarkan presentasi Pak Adi tadi, Yokula Online akan digunakan customer perlu promosi dari distributor. Digital distributor mempunyai modal dari venture capital. Namun seperti yang diberitahu Pak Frans, distributor mempunyai margin yang minim dari prinsipal. Kira-kira bagaimana ini distributor bisa berkompetisi gitu? Ya, jadi
kita sudah memikirkan hal itu. Jadi ini adalah cloud base gitu ya, cloud base yang pasti secara secara biaya itu bisa diabsorb distributor. Jadi kita ngitungnya itu bukan per toko tapi per distributor gitu. Jadi per distributor itu monthly fee-nya hanya 3 juta ya. Jadi kalau untuk salesman itu kira-kira setengah salesman lah biayanya gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak ya? Ini pertanyaan dari Pak Darin. Pak Darin, bagaimana Pak Darin? Apakah pertanyaan Pak Hadi menjawab untuk ini pertanyaan Bapak? Halo Pak Darin? Bisa dengar? Ya Pak. Maksud saya sih, saya ngerti kalau untuk biaya Yokula itu kan mungkin bisa diabsorb distributor. Tapi kalau untuk berkompetisi dengan promosi dari digital distributor itu sepertinya distributor konvensional tidak mempunyai budget sebesar itu, Pak. Maksudnya gimana nih Pak? Saya kurang paham nih Pak. Kalau yang voucher yang dikeluarkan oleh mitra Bukalapak, mitra Blibli itu kan cukup besar. Betul. Ataupun apa. Ya. Tapi menurut Pak Hadi kita memerlukan hal yang sama untuk memberi insentif kepada konsumen kita. Ya. Lalu mereka mau pindah umpamanya dari mitra Tokopedia ke Yukula. Kalau dari kita menggunakan program Bapak kan. Ya. Saya kira-kira bagaimana kita, padahal margin kita kan kecil seperti kita ketahui. Betul. Gimana kita bisa compete dengan mereka? Apakah dengan kita menggunakan aplikasi saja, semua orang langsung bisa ikut ke kita? Karena saya sendiri ada pengalaman menggunakan aplikasi online, tetapi tidak ada yang mau menggunakan. Karena satu, salesman saya tetap sering kunjungan. Yeah. Karena diwajibkan oleh prinsip, kalau kamu mau kontrak sama saya, salesman kamu harus ada 20 contohnya. Yeah. Kamu harus kunjungan. Yeah. Jadi semua itu kan berhubungan. Jadi kalau Yokula ini kan solusi. Jadi solusinya lebih kurang bagaimana ke distributornya. Karena saya juga pengen belajar. Ini distributor harus online memang. Tapi karena untuk menarik dari non-online, dari offline ke online itu agak susah sebenarnya. Iya Pak. Jadi kalau dari setahu saya ya Pak ya mengenai e-commerce yang ada sekarang itu, mereka juga belakangnya di backup oleh prinsipal Pak. Dan tujuannya memang untuk merekrut UKM-UKM di luar yang dijangkau oleh distributor gitu. Nah kalau untuk seperti itu memang Bapak harus bicarakan dengan prinsipal, kondisinya seperti ini. Tapi di Yokula ini sebetulnya target utamanya adalah memaintain pelanggan-pelanggan Bapak dulu gitu, yang sudah utama gitu. Outlet-outlet Bapak, katakan ada outlet Pareto, mungkin dari situ itu Bapak menyediakan satu channel yang online yang bisa multi prinsipal. Yang seperti saya bilang tadi Pak, jadi bahwa dari tahun kemarin itu pengalaman dari dari satu multinasional dia menjalankan aplikasi online ini gitu loh. Cuman waktu itu ya orang nggak jalan lah gitu. Tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan, dan pengalaman distributor kami juga memang nggak mudah Pak menjalankan ini gitu. Karena mereka harus mengeduket toko untuk melakukan membeli secara online lewat aplikasi ini. Tapi dengan digali, diberikan satu catering dan lain sebagainya, itu kenyataannya itu sudah jalan Pak dari Brebes sampai ke Kudus gitu. Kemudian yang yang spare part atau consumable untuk printing company itu juga udah jalan gitu. Memang takes time Pak. Kalau misalnya Bapak tidak melakukan ini, artinya kan suatu saat itu pasti ada ke online itu sudah nggak mungkin ditawar. Jadi makanya cost yang ditanggung distributor itu nggak tinggi kan, sekitar 3 juta per distributor per bulan. Nah channel itu kita harus bangun Pak. Kalau menurut saya sih begitu ya Pak. Kalau compete dengan yang e-commerce saya, sepertinya sulit Pak kalau nggak ada dukungan gitu. Dan e-commerce itu pun juga tidak bisa selalu bakar duit kan Pak. Sekarang mereka sudah mulai
voucher ini, voucher itu udah mulai berkurang gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Pak Adi, ada pertanyaan lagi dari Pak Doni Santosa mengenai pengguna aplikasi Yokulah di Indonesia saat ini. Apakah bisa di-share, Pak? Berapa banyak toko penggunanya di masing-masing bidangnya? Misalnya toko bahan bangunan. Oh, kalau bahan bangunan belum ada, Pak. Jadi yang ada itu food and beverage, kemudian sama printing tadi, consumable untuk printing gitu. Kalau menurut saya sih, kalau kita mungkin ragu-ragu atau apa, kita bisa pilotin kok. Jadi kita mungkin Bapak Ibu tertarik, kita pilotin aja, kemudian Bapak Ibu lihat sendiri, karena ini tidak tergantung dari 100% dari softwarenya, tergantung juga dari effort daripada distributor untuk melakukan ini. Yang jelas kan distributor itu menawarkan ke pasarnya bahwa mereka ini sekarang ada online bisa masuk ke distributor gitu. Dan impact-nya apa? Impact-nya bahwa distributor ini secara cost itu kan akan turun. Jadi transaction cost-nya itu nggak tinggi ya. Dan kemudian di belakang itu akan diproses oleh internal sistemnya, ya, gitu. Saya pikir seperti gitu, Pak. Jadi distributor bisa punya experience-nya langsung, karena butuh usaha, Pak, butuh usaha gitu. Jadi software ini kalau secara fitur ya, secara fitur bahwa ini yang muncul di setiap layar toko itu adalah custom per toko itu, dan Bapak Ibu bisa bidik. Nah, tentunya yang mengisi layar itu kan distributor ya. Mau menawarkan barang apa, harganya berapa, promonya seperti apa, sehingga toko itu senang pakai itu. Nah, salah satu yang disenangin toko ya, dia mengetahui piutang saya ini berapa sih sekarang ini. Kalau saya bayar, dia langsung motong seperti itu. Bahkan kalau dari sisi seperti yang saya bilang, kenapa kita udah siapin ya seperti e-money dan lain sebagainya itu, cuman kelihatannya sulit diabsorb di distribusi ini karena cost-nya cukup tinggi gitu. Per transaction cost-nya tinggi gitu. Jadi kelihatannya memang nggak bisa langsung berubah ke market yang digital gimana gitu. Cuman yang konvensional ini sudah harus saatnya ada gitu loh, ada backup-nya gitu, harus jalan gitu. Dan kemudahan-kemudahan itu didapatkan. Sebetulnya aplikasi saya ini ada beberapa ya. Jadi satu untuk front end itu yang dipakai oleh toko. Terus yang kedua itu adalah aplikasi back end-nya. Itu yang dipakai oleh distributor. Kalau distributor itu menggunakan aplikasi yang sudah ada di distributor, itu tinggal diinterface-kan, atau misalnya kita sudah siapkan juga untuk Excel-nya, sehingga dia bisa langsung melakukan download aplikasi ke sana gitu. Dan yang ketiga, kita ada dashboard tuh. Jadi dengan dashboard ini Bapak Ibu akan sangat terbantu mengenai bagaimana menganalisa pasar. Jadi KPI-nya ada, secondary sales-nya ada gitu. Itu yang utama ya. Jadi bedanya begini. Kenapa SFA ya, kita ngomong SFA lah, Salesforce Automation. Itu di Indonesia sudah mulai tahun 2000 sudah ada. Tahun 2000 ada itu mulai dari yang PDT, terminal personal data terminal, yang modelnya seperti handheld itu. Handheld itu sudah dipakai itu. Pada saat itu, wah booming, membantu banyak company gitu ya. Nah, terus berjalan sampai saat ini. Yang dari dulu booming ini sampai sekarang, itu prinsipnya berbeda sekali dengan yang ditawarkan pasar. Karena apa? Karena yang dulu sekali jalan itu, dia udah tahu. Karena apa? Per visit, per call, dia udah tahu nih, targetnya harus berapa. Di target to order. Nah, sekarang yang ada itu bermain ke gimmicknya. Saya bisa memonitor salesman saya online dan lain sebagainya, dan itu diberikan ke salesman. Itu kesalahan yang besar. Karena sebetulnya SFA itu jalan atau enggak, itu tergantung dari supervisornya.
teritori sales supervisor yang ada di situ. Kalau dia melototin itu, bisa menjadwalkan kunjungan salesman ini ke toko itu benar atau enggak, kalau ada kesalahan enggak tepat dengan perencanaan, apa yang dilakukan minggu depan, itu esensinya gitu. Jadi dari sales force ke belakang itu sangat membantu distributor. Jadi sales force ini akan langsung masuk seperti yang Pak Frans tadi bilang, itu H+1. Jadi mungkin distributor ini juga harus belajar mengenai performance public company. Seperti misalnya yang ada di Indonesia itu ada Ensefal, ada Tiga Raksa dan lain sebagainya. Itu kan figur-figur keuangannya ada publis gitu. Jadi publik, jadi bisa dilihat gitu. Dan mereka ini yang sama kan. Bahkan mungkin dapat harganya lebih mahal dari Bapak Ibu gitu. Jadi GT ini setahu saya harganya masih lebih murah dibandingkan dengan MT gitu. Nah, cuman masalahnya kalau MT ini dia sudah punya infrastruktur sehingga semacam tunnelnya itu sudah kebentuk ke toko-tokonya. Nah, distributor ini tunnelnya kan terbentuknya secara manual melalui salesman. Nah, yang seperti minimart mana nggak ada. Nah, itulah kami masuk ke situ, menawarkan dengan satu teknologi yang cukup komprehensif dan dengan harga yang kompetitif. Jadi di mana nanti Bapak Ibu bisa berbisnis dengan toko dengan lebih baik dan lewat secondary dashboard. Ini mohon maaf ya, kelihatannya sih ada something dengan komputer saya ini. Cuman nanti mungkin kalau misalnya ingin melihat demo software-nya kita bisa arrange lagi. Mungkin by per company juga nggak masalah sih. Karena itu interesting, karena akan ketahuan room of improvement-nya ada di mana. Jadi pertama kali berdasarkan target, kita akan tahu nih, sel saya ini masuk nggak sesuai target prinsipal nggak. Nah kalau nggak masuk, di mananya yang nggak masuk? Di channel mana yang nggak masuk? Kemudian kita juga tahu dari produk mana yang tidak masuk. Nah kalau tidak masuk di channel dan di produk ini mau diapain? Seperti tadi kan di mixing, kemudian dipaketin, diapain dan lain sebagainya. Itu orang-orang consumer itu jago di situnya. Jadi dia bisa create demand ya, toko ini supaya beliin ke dia. Jadi kalau semuanya ini toolsnya sudah ada, Ibu Bapak gampang sekali manage bisnis Bapak. Gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini kebanyakan customer saya, owner dan jajarannya kecemplung ke dalam operasional gitu. Yang tadi Pak Frans bilang harusnya H+1 itu selesai semua. Sistem harus bisa menangani seperti itu, baru distributor ini bisa berjalan lancar. Sebagai pengalamannya saya pernah menawarkan ke distributor gitu berjalan gitu. Kemudian ada yang lucu gitu. Wah, kalau staf saya yang ini dari tanggal 20 ke atas, jadi tidak bisa diganggu. Tuh, kenapa Pak? Dia nyiapin report-report untuk prinsipal. Waduh, aneh sekali gitu loh. Zaman segini sudah ada seperti itu. Padahal dari sisi aplikasi, tinggal pencet, itu jalan. Dan aplikasi ini tidak bisa dimanipulasi ya. Kalau orang mau masuk diganti itu kelihatan gitu. Jadi ada tools buat toko untuk order, ada tools buat back office distributor, dalam hal ini admin, mungkin yang mengelola toko, itu untuk manage ordering. Dan ada satu tools lagi untuk yang tingkat yang lebih manajemen, untuk menganalisa market ini. Kemudian kita tahu gitu loh, misalnya kita dikasih teritori, katakanlah misalnya saya dikasih teritori Jakarta gitu ya. Jakarta ini ada 44 kecamatan. Ada 44 kecamatan, outlet saya ini sebarannya seperti apa? Di kecamatan-kecamatan itu gitu. Kalau sebaran outletnya banyak, kadang-kadang kan kita waktu merekrut distributor kan begitu kan. Wah, outlet saya ada sekian puluh ribu. Gitu. Ya oke, ada sekian 10.000. Tapi yang beli berapa? Itu harus dengan gampang diketahui dari penjualan back-end sistem Bapak. Back-end sistem Bapak menggunakan apa aja nggak masalah, itu bisa diintegrasikan ke sistem kami. Gitu. Jadi itu produk yang kami tawarkan ya. Jadi ada Yukulab ini, kemudian ada back-endnya, kemudian ada analisanya. Itu saya pikir powerful tuh, baik mungkin buat
buat distributor maupun prinsipal. Prinsipal itu tinggal single login, saya mau tahu nasional seperti apa, dia akan tahu. Jadi KPI-nya dia sebagai national manager atau sebagai direktur sales itu cukup lihat satu screen. Oh seperti ini kondisinya. Nah dari situ kalau dia mau lihat, wah ini masalah ini di region misalnya Kalimantan ini kurang bagus, dia bisa masuk tuh region Kalimantan, kita lihat apa yang terjadi di situ, sebaran produknya gimana. Kemudian kalau dia mau lebih detail lagi, dia bisa lihat efektif call-nya berapa, drop size-nya bagaimana, kelihatan semua. Jadi drop size ini penting ya. Kalau misalnya, wah senang nih, saya generating invoice banyak gitu ya. Tapi berapa value-nya? Kalau misalnya 50.000 dan di bawahnya, wah ya, distributornya akan tekor ya. Jadi analisa itu ada semua di kami punya aplikasi seperti itu. Kira-kira gitu, mungkin apakah ada yang lainnya? Ini ada pertanyaan Pak Adi dari, mungkin untuk yang saya jawab, dari Pak Didik Aryono. Pak Didik Aryono ini menanyakan mengenai yang terkait supply chain management ya. Jadi Pak Aryono ini menanyakan masalah konflik interest antara prinsipal dan distributor yang seringkali terjadi. Nah, menurut Pak Aryono, apakah konflik dan interest ini bisa diselesaikan dengan alternatif membuka depo sendiri gitu, seperti itu kan? Jadi menurut saya sih memang ini dilema ya. Jadi kalau misalnya kita membuka depo sendiri, otomatis beban biaya operasional cost tetap akan ditanggung oleh prinsipal. Sementara kalau kita menggunakan distributor, semua sarana memang distributor yang akan disediakan, termasuk mulai gudang, delivery maupun sales people-nya. Ini memang kalau kita kaitkan dengan strategi dalam penjualan atau pemasaran, umumnya kalau produk baru itu memang untuk dapatkan distributor yang cepat dan membantu kita memang seringkali kesulitan. Nah, ini seringkali kesulitan. Sehingga mungkin alternatif untuk membuka depo sendiri untuk di awal itu mungkin alternatif atau pilihan yang mau nggak mau mungkin prinsipal harus lakukan. Tapi kalau produk kita sudah jadi dan jalan, itu umumnya distributor tidak menunggu kita tawarkan. Mereka pasti akan berebut untuk mengambil peluang untuk produk yang akan mereka pasarkan seperti itu. Jadi memang ini terkait dengan apakah posisi produk kita itu posisi produk baru atau posisi produk yang sudah berjalan atau mungkin setengah jalan. Nah itu memang perlu dipertimbangkan untuk latar belakang kita memutuskan pakai depo atau pakai distributor. Nah seperti itu Pak, mungkin Pak Aryono. Apakah jawaban saya ini bisa membantu Pak Aryono? Halo Pak Didik Aryono. Ya Pak, jadi problemnya itu memang seringkali kadang-kadang dihadapkan pada distributor yang benar-benar tidak menjalankan fungsinya sebagai seperti distribusi ya, kadang-kadang sebagai trader. Artinya profit oriented yang diutamakan, sehingga keinginan dari prinsipal sendiri supaya produknya itu bisa bisa sustainability-nya itu lanjut agak kesulitan karena kadang distributor yang mengambil posisi trader dia akan melirik produk dari prinsipal lain supaya marginnya lebih tinggi yang hebat. Akhirnya terkadang pilihan yang harus diambil memang sulit, yaitu prinsipal menempatkan depo sendiri ya supaya produknya bisa terus berlanjut seperti itu Pak. Ada dilema. Tetapi memang harus ada impact di dalamnya itu ketika ambil keputusan untuk depo sendiri. Mungkin saya bisa bantu tambahkan ya. Jadi sebetulnya Pak untuk kasus seperti itu kemungkinan bisa sedikit dibantu Pak ya. Kalau kita punya satu tools untuk berbicara bersama gitu. Ini screen saya kelihatan nggak Pak ya separuh ini? Kelihatan tapi blank Pak. Kelihatan ya. Jadi ini berdasarkan transaksi Pak. Jadi misalnya dia tidak melakukan distribusi,
itu akan kelihatan Pak di sini Pak. Jadi Bapak mungkin ngomongnya juga lebih enak ya. Jadi maksudnya dalam agreement distributorship itu pasti kan ada, oh coverage-nya, teritorinya kayak begini, diharapkan produk ini, channelnya ini. Ini tinggal diklik Pak, diklik. Mungkin nanti bisa kita range lagi ya. Mohon maaf ini komputer saya benar-benar tiba-tiba ada screen hijau di tengahnya. Dari sini ini kelihatan Pak. Jadi distribusi barangnya ini akan kelihatan gitu, kemana gitu. Jadi kalau mereka tidak melakukan itu, ya mungkin Bapak sebagai prinsipal juga dirugikan toh. Karena kalau dia lakukan trading, sebetulnya dia kan jadi prinsipal kecil. Jadi nggak perlu sebetulnya untuk mengangkat mereka itu jadi distributor. Karena fungsinya distributor ini kan kalau dari marketing mix Pak, itu kan di pay Pak, place. Jadi dia produk, price, promosi kan dari prinsipal. Place-nya ini dari distributor. Nah, distributor ini yang memang harus mengerjakannya itu semua gitu. Dan yang tadi itu bahwa kalau distributor tidak mengerjakan itu semua, seperti yang disampaikan Pak Renal Kasali, ya akan habis. Terbukti kok dari tahun 88, 99, MT itu berapa? Kecil sekali. Bagaimana sekarang bisa 32%? Itu artinya kan makan dari marketnya GD gitu. Orang belanja ke sana. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Dibantu dari analisa data yang betul-betul mencerminkan data dia. Kita nggak perlu ribut sama dia, ini fakturnya benar atau enggak. Faktur dia. Jadi fakturnya dia kita masukkan ke dalam sistem ini. Nah, kita lihat analisa seperti ini enggak. Nah, kalau dia bilang sudah jualan sini, jualan situ, artinya omsetnya dia akan naik. Omset naik, Bapak bisa push lagi dengan stok gitu. Kalau dia lakukan trading ya. Jadi misalnya barang ini, oh sudah laku Pak, sekian kemana? Gitu. Oke, berdasarkan invoice dia, kita percayalah. Percaya Pak, Bapak udah melakukan usaha dengan keras, kemudian distribusinya dari invoice Bapak itu seperti ini kan Pak. Gitu. Jadi stoknya kan sekarang sudah habis kan Pak. Nah, silakan ini dimakan lagi sesuai dengan distributorship yang disepakati pertama. Saya pikir seperti itu Pak. Kita punya pengalaman juga dari beberapa company ya. Itu awal-awalnya rata-rata hampir semua prinsipal. Itu Pak Didi juga ada di sini yang pernah di Unilever itu punya pengalaman tuh mengerjakannya semuanya seperti itu. Jadi kendalanya ya distributor ini mau gampang. Trading yang dilakukan, cuman dia nggak sadar ya dengan dia lakukan itu sesaat dia dapat profit yang bagus gitu. Tapi dalam jangka panjang market dia hilang. Dia udah nggak tahu lagi tuh toko-toko di misalnya toko-toko di kecamatan ini yang bagus yang mana ya. Kalau saya melakukan penetrasi kemana ya. Akibatnya itu kan sebenarnya sering dilakukan diberikan ke salesman kan. Oh salesman kalau ada new open outlet dia diberikan insentif. Gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak fraud. Oh toko ini ABC saya diganti menjadi toko Ibu Ana. Toko ini jadi ini. Setelah di cross checkin semua, makanya pakai GPS kelihatan ini outletnya double. Nah sebetulnya kita nggak perlu terlalu pusing dengan itu ya. Kita omset aja. Jadi omset distributor ini misalnya 1 miliar. 1 miliar ini mau lari kemana? Mulai dipantekin. Itu yang saya kerjakan dulu dengan dulu Mayora pakai sistem kami sebelumnya ya. Mayora, Tiga Raksa seperti itu. Jadi RSM-nya yang memang benar-benar mau detail kan itu. Jadi langsung penjualannya bisa bagus. Kira-kira begitu sih.